Oke, kita lanjut ya untuk activity life cycle. Ini adalah konsep yang penting ya pada satu apps, pada satu aplikasi. Jadi kalian harus paham gitu ya bagaimana activity siklus dari satu activity ya. Penjelasannya akan panjang gitu ya, akan panjang mungkin membosankan ya disiapkan aja camilan untuk biar nggak bosan gitu. Nah, ketika user menjalankan sebuah apps ya, kalian menjalankan apps apapun, katakan WhatsApp atau main game gitu ya, app itu akan di-load dari storage ya, dari internal storage atau external storage, di-load ke dalam memori ya, ke dalam RAM ya. Nah, saat keluar dari aplikasi ya, saat usernya keluar dari aplikasi, mungkin lagi main game, kemudian ada notifikasi WhatsApp gitu ya, notifikasi WhatsApp masuk penting gitu ya. Kemudian kalian langsung pindah dari game itu ke aplikasi WhatsApp, jadi langsung switch gitu ya. Nah, game yang sedang kalian mainkan itu masih ada dalam memori, ya, nggak hilang gitu ya, nggak hilang. Nah, ketika kalian segera beralih ya dari apa, dari WhatsApp-nya sudah dibales, balesnya cuman Y gitu aja ya. Terus kemudian langsung kalian main game lagi, gamenya akan tetap berada pada state yang terakhir kalian tinggal gitu ya, masih ada. Itu berarti game itu masih ada di dalam memori. Tapi ada kalanya ketika kalian jawabannya panjang gitu ya, jawaban WhatsApp-nya kalian ngetiknya panjang dan lama. Nah, saat kalian kembali ke game itu, gamenya sudah restart ya, kembali dari awal ya. Nah, itu berarti gamenya dibersihkan dari memori ya. Nah, eh, setiap kali ada perubahan seperti itu sebenarnya sedang berada pada salah satu dari activity state. Setiap aplikasi akan berada pada salah satu dari activity state. Nah, status atau state-nya bagaimana? Yang pertama starting. Ya, starting itu apa? Eh, Saat kita men-tap satu aplikasi, nah itu akan state atau status dari aplikasi itu adalah starting, ya starting. Dalam proses load, tapi masih belum sepenuhnya selesai di load ya. Mungkin masih loading musiknya gitu ya, mungkin masih loading aset-asetnya, animasinya begitu. Nah, kemudian kalau sudah selesai semua, running, statusnya running ya. Running itu sudah sempurna terload dan nampak di layar. Ya, nampak di layar. Kemudian status berikutnya bisa jadi aplikasi itu dalam keadaan pause ya. Pause itu artinya eh, masih ada di memori ya, masih ada di memori tapi berjalan di foreground ya. Eh, kita masih bisa meresum ya, kita masih bisa meresum aplikasi itu ya. Masih masih kelihatan gitu ya. Kemudian status yang berikutnya adalah stop ya. Stop itu sudah uh, invisible ya, invisible. Kemudian destroy, status dari activity-nya adalah destroy, itu sudah nggak ada di memori ya. Nah, dari state ke state, dari status misalnya dari starting ke running, dari running ke pause gitu ya, itu merupakan satu event yang dapat kita cegat ya. Misalnya kalian selama ini ya, kalian selama ini kalau kalian perhatikan akan ada setiap kali ya membuat project yang baru, itu kita akan punya yang namanya on create ya. Nah, on create ini apa? On create ini terjadi ketika user saat pertama kali menjalankan atau men-tap aplikasi ya, on create. Nah, waktu on create ngapain? Waktu on create kita arahkan ya kontennya atau content view-nya sesuai dengan layout yang kita buat pada activity main. Nah, ini bisa kita cegat gitu. Saat pertama kali activity berjalan, ya, lakukan apa? Lakukan tampilannya ditampilkan, kemudian membaca file dan let's play begitu, ya. Nah, tentu on create ini dijalankan pertama kali gitu ya, sehingga saat kita pertama kali mau apa? Saat pertama kali menjalankan aplikasi, apa yang mau dilakukan ya kita taruh di on create gitu ya. Nah, ada juga on pause, ada juga on resume, ada juga on stop, ada juga on destroy. Maksudnya apa? Nah, seandainya suatu ketika ya gamenya itu di pause gitu ya, saya bisa membuat protected gitu ya, misalnya protected void on pause, pakai override ya, override on pause.
begini ya, on pause. Ini saya kira ada parameternya. Ya, on pause. Nah, saat game itu berada pada posisi sebentar ya, saya sempurnakan add super call. Nah, saat game itu pada posisi di pause, nah ini kita mau melakukan apa gitu. Ya, apa yang mau dilakukan? Ya, apa yang mau dilakukan? Nah, ini bisa kita taruh di sini. Ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Saya tunjukkan bagannya. Saya tunjukkan bagannya. Saat aplikasi pertama kali dijalankan, yang dipanggil adalah on create. Ya. Setelah on create, kemudian on start. Ya, tentu selama ini kita nggak pernah cegat ya. Kalau on start itu kita apakan, kita nggak nyegat. Juga on resume, mau kita apakan, kita nggak nyegat. Ya. Tahu-tahu activity running, gitu ya. Activity running. Nah, saat activity running ini tentu ya sudah ya running seperti program itu mau dijalankan seperti apa, ya logikanya seperti apa ya running di sini. Nah, ketika suatu saat ya another activity comes in front of the activity, misalnya ada telepon masuk, ada notifikasi WhatsApp gitu ya, ada alarm yang menyala begitu ya. Nah, yang terjadi adalah activity itu akan beralih status ya dari running, dia akan beralih statusnya jadi on pause. Ya. Dari saat dia running, dia akan beralih ke on pause. Nah, di on pause ini ada beberapa kemungkinan. Ya, di on pause pada saat statusnya on pause ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, activity-nya dikembalikan, ya, dikembalikan. Jadi saat on pause sudah menjalankan activity yang lain, dikembalikan. Nah, saat dia dikembalikan, dia akan memanggil on resume. Ya, dia akan memanggil on resume. Bukan on create lagi, bukan on start, tapi dia memanggil on resume. Ya, nah kemudian running lagi. Nah, ada kemungkinan ketika pause lagi, ya, ada kemungkinan ketika pause lagi karena sudah terlalu lama atau memori yang menu-menuin gitu ya, aplikasi yang on pause prosesnya akan dihapus. Nah, ketika prosesnya dihapus, kemudian usernya kembali lagi, ya, usernya kembali lagi ke aplikasi ini, maka bukan lagi di on resume atau on start, maka akan masuk di awal yaitu on create. Makanya ada kemungkinan gamenya akan restart, ya, restart dari awal. Kenapa? Karena akan masuk pada activity on create gitu. Ya. Nah, on pause juga bisa juga on stop, kemudian on destroy, kemudian activity-nya selesai. Ya, activity-nya selesai gitu. Ya. Nah, saya skip aja. Nah, saya akan tunjukkan ya bagaimana pengaruh dari activity life cycle ini. Ya, saat saat kita membuka satu aplikasi, kemudian layar itu dirotate ya, layar itu dirotate. Yang terjadi ketika layar itu dirotate, maka kita akan masuk pada fase on create. Ya, misalnya activity running, kemudian kita lagi pegang smartphone ya, kemudian smartphone-nya ini di-rotate begini ya, dari vertikal, dari landscape dari portrait kemudian menjadi landscape ya, dari portrait kemudian landscape begini. Yang terjadi adalah dia akan memasuki fase on pause ya, on pause. Kemudian dia akan panggil lagi on create ya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena layoutnya berbeda ya. Ingat ya, layoutnya akan diatur lagi gitu ya. Layoutnya perlu disusun ulang sehingga dia akan masuk kembali ke dalam on create ya, melewati on create, on start, on resume, baru dia running lagi ya. Saya akan tunjukkan di permainan ini ya, game vocabulary ya. Apa yang terjadi ketika ini saya lagi main gitu ya, misalnya atletik to do with sports gitu ya, kemudian rubber gitu, kemudian stretch material gini ya. Nah, kemudian saya nggak sengaja merotate ya, saya nggak sengaja merotate HP-nya, smartphone-nya, saya rotate begini. Nah, yang terjadi adalah layout itu akan ditata ulang dan game itu akan memasuki atau melewati fase on create. Ya, dia akan melewati fase atau status on create yang akibatnya karena dia masuk on create, maka pertanyaannya yang lama itu hilang gitu. Ya, pertanyaannya diamond gitu ya. Belum sempat saya jawab, kemudian saya kembalikan rotate-nya. Ya, ketika dia di rotate, ini pertanyaannya diamond, dia akan berubah menjadi duration.
Kenapa? Karena dia melewati fase on create. Di fase on create ngapain? Nah, di fase on create itu ini read from file lagi, kemudian let's play lagi. Karena dia read from file, kemudian let's play, akibatnya apa? Akibatnya soalnya di shuffle, ya belum sempat dijawab, tapi udah di shuffle. Setelah di shuffle, pilihannya juga juga sudah berubah semua, gitu. Ya, nah belum sempat jawab, kemudian di rotate lagi, maka akan lewat on create dan akibatnya ini semua akan berubah. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu karena dia melewati fase on create. Ya, dia melewati status on create sehingga semuanya akan berubah. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya agar eh, saat dia masuk di fase on create, pertanyaannya yang lama itu tetap ada begitu. Agar jangan sampai pertanyaannya baru lagi, belum sempat dijawab, pertanyaannya udah baru lagi. Ini kalau ada skornya akan reset 0 lagi begitu, ya. Nah, caranya adalah nah, seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini penjelasan yang tadi ya. Saat on create ini inisialisasi gitu. Saat eh, ketika ada apa ada activity lain yang dimunculkan begitu, ketika dia melewati on create dia akan masuk di sini lagi ya. Nah, nah caranya ini ya, ini tadi ya. Jadi saat rotasi screen ya, siklus apa sih yang dipanggil ya. Saat rotasi screen siklus ini yang dipanggil. Ya, siklus ini yang dipanggil ya. Sampai on create ya, sampai on create. Nah, kemudian agar status atau agar semua variabelnya kita simpan dulu ya, kita simpan dulu itu kita memanggil on save instant state ya. On save instant state ini kita pakai untuk menyelamatkan data ya, menyelamatkan data terhadap menyelamatkan data supaya nanti data itu bisa dikembalikan gitu ya. Jadi kita panggil di sini ya. Jadi saat game itu akan di dalam kasus ini akan dirotasi ya, akan dirotasi, maka kita simpen dulu semua state-nya, kita simpen dulu. Kita simpen dulu agar saat nanti uh, memasuki on create ya, saya kembali ke sini. Nah, agar kita simpen dulu ya on save instant state ya. Ini gamenya running ya, gamenya setelah on start ya, gamenya running. Di sini gamenya running ya, gamenya running. Nah, saat game itu akan masuk pada on pause ya, karena mungkin di rotate atau karena mungkin ada panggilan masuk dan seterusnya, kita lakukan on save instant state ya, on save instant state. Kemudian saat nanti dia kembali, dia melewati on create, dia setelah on create on start, setelah on start on restore instant state. Nah, ini kita kembalikan semua dari yang tadi sudah disimpan, dikembalikan di sini gitu. Ya, di sini katanya akan teracak baru lagi gitu ya. Katanya baru, definisinya baru, tapi setelah itu saat dia melewati on restore instant state, data yang lama yang terakhir tadi yang tadi sudah disimpan pada on save instant state akan kembali lagi di sini. Dikembalikan. Ya. Jadi walaupun di sini udah diacak, tapi kita masih punya aslinya begitu ya. State yang terakhir dikembalikan di sini gitu ya. Jadi modelnya akan seperti itu ya. Jadi on save instant state itu menyimpan kondisinya, yang disimpan apa? Yang disimpan tentu nggak perlu macam-macam ya. Ya, yang pertama tentu kata definisinya ya. Yang disimpan itu kata ya, kata yang dijadikan pertanyaan, kemudian 5 pilihannya apa saja, sudah itu aja. Ya. Nah, saat nanti dikembalikan, ya sudah, dia dikembalikan ke
eh, ke variabelnya begitu ya, ke variabel tempat dia menyimpan ya. Kita coba ya, itu tadi penjelasan teorinya. Mungkin saya akan testing ya, testing activity state. eh, saya kira perlu nggak ya? Atau nanti saya buatkan terpisah ya, supaya kalian lebih paham ya. Kalau jadi saat rotasi screen ya, kita butuh menyimpan saat rotasi ya. Sebenarnya kita butuh menyimpan ketika dirotasi, yang kita simpan kata perlu nggak ya? Saya kira nggak perlu ya. Jadi yang perlu disimpan adalah em, soalnya, ya soalnya perlu disimpan, eh, dan 5 definisinya ya. 5 definisinya itu ada di sini ya, di sini. Di opsi jawaban. Nah, itu yang nanti akan disimpan ya. Oke, saya stop sampai di sini. Kalian mungkin perlu pahami dulu, silakan ya. Nah, untuk berikutnya, di bagian berikutnya kita akan coba coding sesuai dengan eh, apa yang saya jelaskan ini, begitu ya. Yang terlewat bundle ya. Bundle ini untuk menyimpan state-nya ya, untuk menyimpan kondisinya ya. Jadi ada satu kelas namanya bundle. Nah, ini nanti akan kita kita simpan sebagai state atau kondisi aplikasi yang nanti akan perlu disimpan gitu ya. Oke, saya stop videonya sampai di sini. Kita akan coba ya demokan bagaimana proses menyimpan state-nya ini pada aplikasi ya. Silakan break dulu atau mau langsung dilanjutkan juga nggak apa-apa ya.